Shalom Alehem, berjumpa kembali dengan kanal Sabda Utama yang berisikan midras, renungan dari firman Tuhan. Kali ini tema yang akan kita bahas berjudul Hasilkanlah Buah-Buah Pertobatan. Bacaan terambil dari Lukas pasal 3 ayat 1-20 dengan nats ayat yang ke-8. Pada suatu ketika di tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea serta Hanas, Kayafas menjadi imam besar, muncullah seorang tokoh bernama Yohanes Pembaptis, anak Zakaria, yang berseru-seru di Sungai Yordan untuk mengajak setiap orang yang mendengar suaranya bertobat, datang kepada Tuhan, berbalik arah, menjalani hidup dengan benar. Ia berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Tidak hanya sampai di situ. Yohanes ini berkata dengan keras demikian, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada apa ini? Bagaimana jika Yohanes ini hidup di era sekarang? Berkata-kata dengan keras seperti itu. Berkata-kata dengan tegas seperti itu di jalanan kota kita. Mungkin dia akan dianggap sebagai orang yang tidak waras. Mungkin dia akan berhadapan dengan Satpol PP atau bahkan aparat keamanan, kepolisian. Namun anehnya, orang-orang yang mendengar seruan Yohanes ini bukan menolak, bukan marah, bukan mengusir Yohanes, malah dengan antusias mereka berkata, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Apakah jawab Yohanes Pembaptis? Dia berkata, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Lalu beberapa pemungut cukai meminta dibaptis. Setelah dibaptis, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat setelah kami dibaptis? Jawaban Yohanes demikian, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Itu jawabannya. Lalu ketika ada seorang prajurit, beberapa prajurit juga meminta dibaptis, mereka juga bertanya, lalu setelah kami dibaptis, apa yang harus kami kerjakan? Jawaban Yohanes, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apa yang bisa kita peroleh dari peristiwa pembaptisan oleh Yohanes di Sungai Yordan yang melibatkan banyak orang dengan status sosial yang berbeda? Ada pemungut cukai, ada prajurit, dan orang-orang lain yang tidak disebutkan bagaimana status sosialnya. Kita bisa belajar bahwasanya pertobatan itu bukan soal meninggalkan pekerjaan lama, lantas hanya berfokus menjadi pelayan Tuhan, pendeta, penginjil. Jika kita terpanggil secara khusus untuk menerima tugas itu, puji Tuhan, bukan masalah. Itu sebuah kehormatan melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penginjil. Namun tidak semua orang dipanggil sebagai pendeta dan penginjil. Pertobatan ini bukan soal meninggalkan pekerjaan lama, melainkan meninggalkan pikiran dan tindakan lama yang berdosa. Seperti yang sudah disampaikan dalam midras terdahulu, yang menyinggung tentang kata pertobatan. Pertobatan dari kata Ibrani suf dan tesufah yang artinya berbalik arah. Berbalik dari kegelapan menuju terang, berbalik dari jalan yang keliru menuju jalan yang tepat. Dan di dalam bahasa Yunani, kata pertobatan itu dibagi 2, metanoia dan epistrope. Metanoia perubahan pemikiran, epistrope perubahan perilaku atau tindakan. Jadi orang Kristiani itu sebetulnya adalah ex orang berdosa, mantan orang berdosa yang telah berubah pikiran dan tindakannya dari kehidupan lama menuju kehidupan baru berdasarkan sabda-sabda Yesua, Sang Juru Selamat. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis tidak berkata kepada prajurit itu, hei prajurit, tinggalkan pekerjaanmu karena pekerjaan ini jahat, karena menyakiti orang lain. Atau dia juga
Tidak berkata kepada pemungut cukai, "Hei pemungut cukai, kamu banyak memeras orang dengan pajak. Tinggalkan pekerjaan itu." Tidak. Sebagaimana dikatakan sebelumnya kepada prajurit yang sudah dibaptis, Yohanes berkata, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Demikian juga kepada pemungut cukai. Yohanes Pembaptis berkata, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Inilah yang dimaksud oleh Yohanes saat berkata dalam Lukas pasal 3 ayat 8. dalam teks Yunani yang berkata, "Poisate on karpos axius tes metanoias." Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Tetaplah sebagai prajurit, namun hiduplah sebagai prajurit yang bertobat. Jadilah pemungut cukai, tapi hiduplah sebagai pemungut cukai yang telah bertobat. Dalam konteks masa kini, ada banyak pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristiani, mulai dari pegawai negeri sampai wira swasta dengan jenis dan jenjang yang tidak sama, yang beragam. Apakah saat kita berkomitmen untuk bertobat dan mengikuti sabda Yesua, lantas kita harus meninggalkan pekerjaan kita? Oh, tidak perlu. Muliakanlah Yesua, Sang Juru Selamat, junjungan agung kita ini melalui pekerjaan kita. Janganlah menahan upah buruh kalau kita seorang direktur perusahaan. Janganlah mengajar dengan asal-asalan kalau kita seorang pendidik. Janganlah menambahi timbangan jika kita seorang penjual sayuran atau daging atau hewan, ya. Yang harus ditinggalkan adalah dua hal ini, yaitu pekerjaan yang melanggar hukum dan nilai-nilai moralitas umum, dan perbuatan yang mencerminkan sikap hidup orang berdosa, yaitu kedagingan alias hawa nafsu duniawi yang merusak. Marilah kita menjalani hidup Kristiani dengan terus-menerus menghasilkan buah-buah pertobatan. Demikian Midras pada kesempatan kali ini. Berbahagia setiap kita mendengar dan merenungkan serta melakukan sabda Tuhan. Tuhan Yahweh Bapa Surgawi, pencipta langit dan bumi, memberkati di dalam Yesus Kristus, Yesua Sang Mesias, Juru Selamat dan junjungan agung kita yang ilahi. Haleluya. Amin.